itu dalam kondisi yang sehat dan berkualitas. Itu komitmen yang kita mintakan kepada relawan itu, ya. Tidak artinya mendukung, karena kami itu sangat mendukung program Bapak Prabowo, gitu. Yaitu masalah koperasi desa, masalah Perusahaan kami menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Ketekunan dan dedikasi dalam melayani merupakan bagian dari tradisi. Dengan semangat mengabdi, menggapai cita-cita untuk bangsa dan negeri. Welcome to the jungle. You must ready when you not ready. Di Belerang, kami dorong masyarakat lokalnya, ya, atau tokoh lokalnya untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Karena kita melihat program ini dampak positifnya luar biasa. Dampak ekonomi lokal. Karena Pak Prabowo menegaskan sedapat mungkin jangan membeli bahan-bahan untuk MBG dari luar daerah itu. Kita lihat beberapa dapur-dapur yang sempat kita amati itu
Ngambil bahan baku ini lokal, labu siam. Yang mungkin sebelumnya ketika panen raya itu akan menjadi pupuk karena overproduksi, tidak ada yang semua mengkonsumsi, ya kan? Sekarang bahkan beberapa dapur tidak bisa mendapatkan labu itu. Nah, masyarakat di beberapa tempat sudah mulai membudidayakannya secara lebih profesional lah ya, itu karena mereka yang bawa ke dapur. Yaitu baik pertanian buah-buahan tadi, begitu juga peternakan, sehingga perputaran perekonomian itu tujuannya supaya bisa lebih bagus, Pak. Dan kami itu mengimbau kepada semua dapur itu yang di bawah Yayasan Widawira tidak boleh membeli barang pasar, barang pabrik bawah, harus yaitu harganya harga lokal di bawah pasar. Khusus di sayuran terutama, karena kan NBG ini kan menyerap sayur-sayuran cukup banyak, seperti sayur hijau, kemudian ada wortel, kemudian ada kol juga gitu. Kan volumenya itu sedikit Pak terserap di kalau dulu. Sebenarnya kalau berbicara masalah dapur MBG kan sebenarnya ya kurang lebih selama 1 tahun ini, Pak. Awalnya sebelum ada dapur MBG ini, kadang-kadang saya bertaninya itu kadang-kadang, mohon maaf Pak, kalau di perkebunan kopi dan cengkeh itu hasilnya 1 tahun sekali, Pak. Tapi kalau untuk nafkah saya sehari-hari, bahkan per hari tiap bulan itu kan harus ada, Pak. Konsumsi masing-masing rumah tangga, terutama di pasar-pasar lokal terdekat kan, itu per kilo per harinya itu bisa 50 kilo sampai dengan 100 kilo. Nah, sekarang dengan adanya dapur NBG ini, satu dapur itu aja sudah bisa per hari 100 kilo. Kalau MBG enaknya seperti itu bagi saya, karena itu berjenjang 2 bulan atau 2 bulan setengah, Pak. Itu sudah ada uang, terus bisa berlanjut. Jadi kita permodalan untuk menggarap yang lainnya lancar jadinya, Pak, gitu. Kalau di Bali sendiri memang edamame masih jarang, Pak. Tapi kami mencoba untuk membudidayakan edamame tersebut. Hasilnya selama 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini lumayan. Jadi dari segi kualitas, kemudian juga rasa, produktivitasnya itu tidak kalah dengan produk luar Bali ataupun Jawa. Jadi bijiannya tuh juga lebih besar, kemudian rasanya juga lebih manis. Sehingga kemarin ini ketika kami suplai ke salah satu MBG yang ada di wilayah kita di sini, itu responnya sangat bagus karena bijiannya besar, kemudian rasanya juga manis sekali gitu. Jadi makan mentah aja kita udah rasanya manis, apalagi kalau pas dimasak kemudian diisi sedikit garam, waktu direbus itu ya tambah bagus katanya hasilnya gitu. Jadi rencananya sih ke depan juga kita kombinasikan dengan budidaya ikan, jadi sistemnya aquaponik. Oh, kalau saya sekarang sesuai dengan menu yang sudah jalan selama ini yang saya tahu, saya berusaha ke kacang tanah, Pak. Terus ke kacang panjang, plus edamame yang sekarang pasarannya gini, tapi mohon maaf karena edamame terus terang aja nih, Pak, saya masalah finansial dan permodalan masih minim, jadi saya berusaha dulu sedikit menunggu perkembangan selanjutnya. Asungkara mudah-mudahan nanti ini ada hasil yang lebih, saya bisa memperbesar lagi gitu. Rencana sih kalau menurut rencana sesuai dengan ini mau saya perbesarkan lagi, tapi Asungkara ada hasil dari ini dulu mudah-mudahan. Tapi sudah kelihatan, Pak, di atas kertas baru hitung-hitungannya sih sudah kelihatan dengan per are ada sesuai dengan apa namanya hasil yang didapat dengan per are itu
sudah kelihatan hasilnya dibandingkan dengan mohon maaf padi gitu. Kalau edamame sendiri, katakanlah sekarang itu hasil produktivitasnya per are itu 1 kuintal, Pak. Nah, jadi per are itu dia cukup memenuhi 1 dapur per minggunya. Jadi satu dapur itu kalau dibandingkan dengan waktu panennya, berarti 1 dapur dia memerlukan 8 are sampai 10 are memenuhi 1 kali edamame itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus MBG ini dengan program apapun. Saya tidak tahu itu masalah politik itu apa enggak, yang penting program ini saya rasakan sekali. Dan bagi petani yang memang betul-betul petani yang memang betul-betul ingin bekerja, saya yakin Pak pasti dirasakan sekali. Petani terutama di samping anak-anak dan ibu balita yang sudah selama ini merasakan, dan lansia juga merasakan hasil daripada adanya MBG ini. Petani pada khususnya jauh Pak, banyak. Harapan saya Pak sebagai petani, jadi dengan adanya program yang cukup positif ini ya, saya mengharapkan kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden agar program makan bergizi gratis ini bisa dioptimalisasi kemudian tetap dijalankan, karena sudah terbukti bahwasanya dengan adanya MBG ini produktivitas ataupun hasil pertanian itu dapat terserap dengan baik, kemudian harganya juga lumayan bagus, sehingga saat ini petani saya rasa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Jadi tidak ada petani yang dulunya itu menganggur ataupun petani yang frustasi karena hasil panennya itu tidak terserap dengan maksimal. Jadi harapan saya ke depan MBG ini bisa tetap berjalan sehingga multiplier efek ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa benar-benar tercapai. Perusahaan kami menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Ketekunan dan dedikasi dalam melayani merupakan bagian dari tradisi. Dengan semangat mengabdi, menggapai cita-cita untuk bangsa dan negeri. Welcome to the jungle. You must ready when you're not ready.
balaslah dengan cara meningkatkan kualitas kerja dan kualitas produk MBG, sehingga masyarakat kita benar-benar mendapatkan haknya, ya, anak-anak kita mendapat haknya untuk makan bergizi ini, karena tanggung jawab negara ini ke depannya. Sebagai petani, jadi dengan adanya program yang cukup positif ini ya, saya mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, agar program makan bergizi gratis ini bisa dioptimalisasi, kemudian tetap dijalankan, karena sudah terbukti bahwasanya dengan adanya MBG ini produktivitas ataupun hasil pertanian itu dapat terserap dengan baik, kemudian harganya juga lumayan bagus, sehingga saat ini petani saya rasa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Jadi tidak ada petani yang dulunya itu menganggur ataupun petani yang frustasi karena hasil panennya itu tidak terserap.